Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Alfiansyah dengan IPA 02074. Sini saya akan mengerjakan soal dari tugas akhir praktikum rancop dengan koas Mbak Desti. Jadi di sini diketahui pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan fosfat terhadap pH tanah, pH tersedia, N total, dan hasil kacang tanah pada rumah kaca. Jadi ini merupakan RAL. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Dan yang ditanyakan bagaimana hasil uji ragamnya, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulannya. Lalu pertama kita langsung buka SPSS-nya. Nah, di sini sebelumnya data dari soal ini sudah saya salin ke dalam Excel. Lalu sudah saya masukkan ke SPSS-nya. Sini seperti ini. Lalu saya rename namanya yang nomor satu dosis pupuk CaCO3, lalu dosis pupuk fosfat, ulangan, pH, pH tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Labelnya, untuk label juga disamakan dengan nama yang di sini. Jadi jangan lupa diubah. Lalu untuk type-nya, yang dosis pupuk, keduanya string, dan yang lainnya numerik. Untuk width-nya 8, desimalnya 000, kalau yang lainnya 2. Dan untuk value-nya seperti ini. Jadi untuk dosis pupuk CaCO3 1 yaitu K0, 2 K1, dan 3 K2. Lalu untuk pupuk fosfatnya 1 P0, 2 P1, dan 3 P2. Lalu untuk ulangannya, karena tadi di soal 4 kali ulangan, jadi ditulis seperti ini sampai 4 kali ulang. Lalu untuk columns-nya 8. Lalu untuk measure-nya, untuk dosis pupuk dan ulangan ini nominal, dan yang lainnya adalah scale. Lalu di soal yang pertama ditanyakan bagaimana hasil uji ragamnya. Sehingga sehingga kita ke data view seperti ini. Lalu kita klik analyze. Lalu general linear model univariate. Nah, pertama kita masukkan yang pH terlebih dahulu di dependent variabelnya. Lalu untuk fix faktornya dimasukkan dosis pupuknya. Nah, ulangannya tidak perlu dimasukkan karena ini merupakan RAL. Lalu model two terms dimasukkan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat keduanya. Lalu klik continue. Nya post op. Di sini dimasukkan juga keduanya. Lalu diklik yang LSD dan Duncan. Lalu continue. Setelah itu means ya, overall continue, dan untuk optionnya klik descriptive. Icon lalu kita klik OK. Seperti ini kita langsung ke uji signifikasinya. Di sini dapat diketahui bahwa pH ini dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan eh, keduanya ini nilai signifikasinya di bawah 0,01 sehingga sangat signifikan atau nilai signifikasinya sangat kuat. Jadi dapat diketahui bahwa dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat ini berpengaruh terhadap pH. Lalu kita lanjut ke uji lanjutnya. Nah, yang ini pertama pH dengan dosis pupuk CaCO3. Mana dari ketiga perlakuan ini berbeda nyata dan dinotasikan sebagai K0 sebagai A, K1 sebagai B, dan K2 sebagai C. Lalu pH dengan dosis pupuk fosfat. Di sini perlakuan P0 dan P2 ini tidak berbeda nyata.
Namun P0 dan P2 ini berbeda nyata dengan P1 sehingga dapat dinotasikan P0 dan P2 sebagai A dan P1 sebagai B. Lalu itu untuk pH, kita lanjut ke variabel yang selanjutnya. Sama, klik Analyze, General Model, Univariate. Lalu ini pH dikeluarkan, kita masukkan yang P tersedia. Lalu untuk modelnya sama, prosesnya juga masih sama, dan di sini mix-nya dimasukkan continue, lalu opsinya deskriptif, dan diklik OK. Nah, ini untuk P tersedia. Kita langsung ke uji signifikasi, di mana eh, dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat ini dan keduanya nilai signifikasinya juga di bawah 0,01 sehingga sangat signifikan sehingga ada pengaruhnya terhadap hasil P tersedia. Lalu kita lanjut ke uji lanjutnya yaitu untuk P tersedia dengan dosis pupuk CaCO3 di mana dari ketiga perlakuan ini juga berbeda nyata ya. Jadi untuk K0 ini dinotasikan sebagai A, K1 sebagai B, dan K2 sebagai C. Lalu untuk P tersedia dengan pupuk dosis pupuk fosfat, di mana perlakuan P0 ini berbeda nyata dengan P2 dan P1, sedangkan P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata. Sehingga P0 dinotasikan sebagai A dan P2 juga P1 dinotasikan sebagai B. Itu untuk yang P tersedia. Lalu kita lanjut untuk variabel yang selanjutnya yaitu N total. Sama caranya. Di sini kita keluarkan dulu, kita masukkan N total, lalu N-nya overall, continue, lalu klik OK. Nah, di sini N totalnya langsung masuk ke ANOVA-nya. Di sini juga sama, di mana eh, ketika dosis pemberian pupuk CaCO3 dan fosfat juga keduanya ini nilai signifikasinya di bawah 0,01 sehingga sangat signifikan. Jadi ada pengaruhnya terhadap N total. Lalu untuk uji lanjutnya N total dengan dosis pupuk CaCO3 sini untuk perlakuan K0, K1 dan K2 ini saling berbeda nyata. K0 dinotasikan sebagai A, K1 B dan K2 sebagai C. Lalu untuk N total dengan dosis fosfat, di mana P0 ini berbeda nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P1 tidak berbeda nyata dengan P2, sehingga dapat dinotasikan sebagai P0 yaitu sebagai A dan P1 serta P2 sebagai B. Lalu selanjutnya lanjut ke produksi kacang tanah. Caranya masih sama, mix-nya overall, lalu diklik OK. Ini untuk eh, produksi kacang tanah. Nah, di sini untuk dosis pupuk CaCO3 ini nilai signifikasinya masih di bawah 0,01 sehingga sangat signifikan. Sedangkan untuk dosis pupuk fosfat ini nilai signifikasinya 0,175 itu di atas 0,01 sehingga tidak signifikan. Lalu kita lanjut ke uji lanjutnya di mana dosis pupuk CaCO3 si kacang tanah. Pelapor dan K1 ini tidak berbeda nyata, namun K0 ini berbeda nyata dengan K2 dan K1 juga berbeda nyata dengan K2. Sehingga dapat dinotasikan K0 dan K1 sebagai A dan K2 sebagai B. Lalu lanjut untuk produksi kacang tanah.
dengan dosis pupuk fosfat, di mana ketiga dari tiga perlakuan ini tidak berbeda nyata. Dapat dijelaskan juga dari hasil nilai signifikasinya yang tidak ada pengaruh ya, tidak di, di atas 0,01. Lalu karena semua variabelnya sudah, kita lanjut ke menentukan soalnya, yaitu bagaimana korelasinya. Kita menentukan korelasinya, sama kita klik analyze, lalu klik correlate, lalu bivariate. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Ini untuk correlation koefisiennya, Pearson, lalu ininya total. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada langsung muncul hasilnya, karena korelasi dari keempat variabel ini. Mana pH dengan P tersedia ini memiliki korelasi yang positif dengan tanda bintang 2. Jadi jika tanda tanda bintang 2 ini eh, korelasinya berarti kuat, dan jika mendekati angka 1 juga korelasinya semakin kuat. Sini pH dengan N total juga korelasinya kuat, dengan pH dengan produksi kacang tanah juga korelasinya kuat. Untuk P tersedia dengan pH ini juga berkorelasi kuat, dengan N total juga, dan dengan produksi kacang tanah juga berkorelasi kuat. Untuk N total dengan pH juga berkorelasi kuat, total dengan P tersedia juga berkorelasi kuat, dan N total dengan produksi kacang tanah juga korelasinya kuat. Dan untuk produksi kacang tanah, ini korelasinya dengan pH juga kuat, dengan P tersedia juga kuat, dan N total korelasinya juga kuat karena eh, terdapat tanda bintang 2 dan berkorelasi positif. Nah, itu untuk korelasinya. Lalu untuk yang C, bagaimana kesimpulan dari percobaan tersebut? Jadi kesimpulannya, eh, nah, untuk dosis pupuk CaCO 3 dan dosis pupuk fosfat ini berpengaruh terhadap pH. Lalu untuk P tersedia, dosis pupuk CaCO 3 dan dosis pupuk fosfat, serta keduanya juga berpengaruh, ada pengaruhnya terhadap hasil P tersedia. Karena ditunjukkan dengan nilai signifikasi yang kurang dari 0,01. Lalu untuk N totalnya juga, di mana dosis pupuk keduanya, CaCO3, fosfat dan keduanya, ini juga ada pengaruh terhadap hasil N total. Dan untuk produksi kacang tanah, untuk dosis pupuk CaCO3 ini berpengaruh, memiliki pengaruh terhadap produksi kacang tanah. Namun, untuk dosis pupuk fosfat ini tidak ada pengaruh terhadap produksi kacang tanah. Dan ini juga dapat dijelaskan dari hasil ini, di mana dari dosis pupuk fosfat ketiga perlakuan ini tidak berbeda nyata di ketiganya. Dan untuk korelasinya, di antara keempat variabel ini berkorelasi sangat kuat dan berkorelasi positif. Nah, itu dia soal untuk yang nomor satu. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua, mana percobaan menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi ini merupakan RAKF dengan dua faktor, yaitu pupuk dan relator, ada pH, BO, KTK, dan gigi tanaman. Buat sebanyak 4 blok. Lalu
Tanyanya bagaimana hasil uji ragamnya, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan tersebut. Jadi sebelumnya dari data soal ini sudah saya masukkan ke dalam Excel seperti ini. Lalu sudah saya salin ke SPSS seperti ini. Dan ke variable view untuk namanya, ini tadi juga sudah saya ganti. Yang pertama di dosis pupuk, kedua relator, 3 ulangan, 4 pH, 5 BO, 6 KTK, 7 tinggi tanaman. Lalu untuk labelnya juga disamakan dengan nama yang ada di sini. Lalu untuk type-nya, untuk dosis dan relator yaitu string dan yang lainnya numeric. Untuk width-nya semuanya diganti 8 desimal. Untuk dosis, relator dan ulangan ini 0. Lalu yang lainnya adalah 2. Lalu untuk values-nya, untuk yang dosis pupuk, yang pertama yaitu tanpa pupuk. Lalu yang kedua itu pupuk organik, dan ketiga ini pupuk anorganik dan pupuk organik. Lalu untuk yang relator, values-nya yang pertama tanpa velator, kedua isal bakteri, dan yang ketiga pupuk kompos. Dan yang keempat ulangannya ada 4, yaitu satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, dan 4, 4. Dan untuk columns-nya ini yang dosis pupuk diganti 17, skalatornya diganti 10, dan yang lainnya 8. Lalu untuk measure-nya juga, untuk dosis, skalator, dan ulangan ini nominal, dan yang lainnya scale. Lalu balik ke soal, bagaimana hasil uji ragamnya. Jadi pertama kita lakukan uji ragamnya. Sama seperti cara pada soal yang pertama tadi, kita klik analyze, lalu general model, univariate. Nah, pertama kita masukkan yang pH terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu untuk fix faktornya, yaitu dosis pupuk, relator, juga ulangan. Ulangan ini juga dimasukkan karena ini merupakan percobaan RAKF. Lalu untuk modelnya dimasukkan dosis pupuk, relator, lalu dosis pupuk dan relator, serta ulangannya juga dimasukkan. Lalu untuk fosfopnya, ketiganya dimasukkan dan dicetak LC dan Duncan. Lalu untuk means-nya, overall-nya dimasukkan, dan untuk options-nya deskriptif, continue, lalu kita klik. Dan ini untuk yang pertama yaitu pH, di mana dari hasil uji signifikasi ini untuk dosis pupuk ini nilai signifikasinya 0,065. Lalu untuk relator nilai signifikasinya 0,395. Ini melebihi 0,05 sehingga eh, tidak signifikan. Lalu untuk dosis pupuk dan relator ini juga melebihi 0,05 dan untuk ulangan juga melebihi 0,05 sehingga tidak signifikan. Jadi kita masuk ke uji lanjutnya, pertama pH dengan dosis pupuk, di mana perlakuan P1 atau pupuk anorganik ini tidak berbeda nyata dengan P2. P2 ini pupuk anorganik dan pupuk organik. Dan P2 juga tidak berbeda nyata dengan P0. Jadi pupuk anorganik dan organik ini tidak berbeda nyata dengan tanpa pupuk. Namun perlakuan P1 yaitu pupuk anorganik ini berbeda nyata dengan tanpa pupuk yaitu perlakuan P0. Jadi notasinya untuk P1 ini A, untuk P2 AB, dan untuk P0 ini B. Lalu pH dengan kalator, di mana ketiganya ini tidak berbanding nyata. Tidak berbeda nyata. Karena eh, notasinya yaitu sama dengan A. Lalu untuk pH dengan ulangan, untuk ulangan dari dapat ulangan juga tidak ada yang berbeda nyata, sehingga notasinya juga A. Itu yang untuk pH. Selanjutnya kita lanjut ke variabel yang selanjutnya. Caranya sama, kita masukkan yang BO.
Lalu ya means overall, continue, klik OK. Nah, ini untuk yang DO, bahan organik. Jadi, untuk di signifikasinya, dosis pupuk, nilai signifikasinya 0,010, yaitu masih di bawah 0,05. Untuk helator juga masih di bawah 0,05. Dosis pupuk dan helator juga masih di bawah 0,05. Dan ulangan ini melebihi 0,05. Jadi untuk ulangan ini tidak signifikan, sedangkan dosis pupuk dan helator ini signifikan. Sehingga dosis pupuk, helator, dan dosis pupuk juga helator memiliki pengaruh terhadap NO. Masuk ke uji lanjut, yang pertama ada BO dengan dosis pupuk, di mana untuk P0 ini tidak berbeda nyata dengan P2. P2 juga tidak berbeda nyata dengan P1, namun P0 berbeda nyata dengan P1. Sehingga konotasinya P0 yaitu A, P2 AB, dan P1 ini B. Lanjut, BO dengan faktor K0, perlakuan K0 ini berbeda nyata dengan K1 dan K2, sedangkan K1 tidak berbeda nyata dengan K2. Jadi notasinya K0 ini A, K1 B, dan K2 juga B. Lalu lanjut untuk BO dengan ulangan, di mana dari keempat ulangan ini eh, tidak berbeda nyata, sehingga notasinya hanya A. Ini juga bisa dijelaskan dari hasil nilai signifikasinya yang untuk ulangan yaitu melebihi 0,05. Itu untuk BO. Maka lanjut ke variabel yang selanjutnya. Caranya masih sama, yaitu KTK. Kita masukkan yang KTK, means-nya, overall-nya dimasukkan, continue, lalu OK. Ini untuk yang KTK, langsung ke uji signifikasi. Jadi untuk dosis pupuk ini tidak melebihi 0,05. Helator, dosis pupuk juga helator juga tidak melebihi 0,05. Sehingga ini signifikan hasilnya. Lalu untuk yang ulangan karena melebihi 0,05, hasilnya tidak signifikan. Dosis pupuk, helator, dan keduanya ini memiliki pengaruh terhadap KTK. Sedangkan yang ulangan ini tidak signifikan, ya, tidak ada. Lalu untuk uji lanjutnya, pertama KTK dengan dosis pupuk, di mana perlakuan P0 ini berbeda nyata dengan P2 dan P1. Namun P2 tidak berbeda nyata dengan P1, sehingga konotasinya P0 ini A, P2 dan P1 konotasinya B. Lanjut KTK dengan relator, di mana K0 ini berbeda nyata dengan K2 dan K1, untuk K2 tidak berbeda nyata dengan K1. Konotasinya juga sama, K0 yaitu A, K2 dan K1 konotasinya B. Lanjut ke KTK dengan ulangan, di mana di keempat ulangan ini tidak berbeda nyata, sehingga konotasinya hanya satu, yaitu A. Nah, untuk interaksi antara relator dan dosis pupuk ini tidak bisa disajikan karena tidak support. Lalu lanjut ke variabel berikutnya, caranya masih sama, general model, univariate, lalu kita masukkan yang kita nanti. Nah, means-nya row, continue, oke. Nah, ini untuk yang tinggi tanaman. Langsung ke uji simplifikasinya, di mana untuk dosis pupuk, kalau untuk dosis pupuk ini tidak melebihi 0,05, sehingga hasilnya ini, oh maaf, sebentar, Eh, lalu untuk yang relator ini karena melebihi 0,05 maka tidak signifikan. Dosis pupuk dengan relator ini juga tidak signifikan. Serta ulangannya juga tidak signifikan karena melebihi 0,05. Lalu masuk ke uji lanjutnya. Pertama, tinggi tanaman dengan dosis pupuk, di mana P0 ini tidak berbeda nyata dengan P2.
namun P0 berbeda nyata dengan P1. Sedangkan P2 ini berbeda nyata dengan P1. Sehingga konotasinya untuk P0 dan P2 ini A, sedangkan P1 ini B. Lalu tinggi tanaman dengan relator, di mana untuk K1 ini tidak berbeda nyata dengan K0. Sedangkan K0 juga tidak berbeda nyata dengan K2. Namun K1 berbeda nyata dengan K2. Jadi konotasinya untuk K1A, K0 ini AB, dan K2 konotasinya B. Lalu untuk tinggi tanaman dengan ulangan, dari keempat ulangan ini tidak berbeda nyata, sehingga konotasinya hanya satu yaitu A. Selanjutnya yaitu bagaimana korelasinya. Jadi kita lanjut ke uji korelasi. Analyze, correlate, bivariate. Lalu kita masukkan ke empat variabelnya. Correlation coefficient percent, test of signification to tail. Lalu dan untuk korelasinya, untuk pH ini eh, korelasinya negatif, dan karena tidak ada titik bintang 2-nya, maka tidak signifikan. Jadi pH dengan pO ini korelasinya negatif, tidak signifikan. Lalu untuk pH dan KTK ini korelasinya positif dan tidak signifikan. Dan pH dengan tinggi tanaman korelasinya negatif, tidak signifikan. Lalu untuk BO dengan pH ini negatif, tidak signifikan. Lalu pH dengan BO korelasinya dengan KTK ini positif dan signifikan. Sedangkan BO dengan tinggi tanaman ini negatif, tidak signifikan. Lalu untuk KTK korelasinya dengan pH ini positif, tidak signifikan. Untuk KTK dengan PO ini korelasinya eh, positif dan signifikan, sedangkan KTK dengan tinggi tanaman ini positif, tidak signifikan. Lalu untuk tinggi tanaman dengan pH ini negatif, tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan PO juga negatif, tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan KTK korelasinya positif, tidak signifikan. Seperti itu. Lalu untuk korelasinya. Lalu bagaimana kesimpulan dari percobaan ini? Jadi dari awal dari percobaan ini eh, dimulai dari pH, dari hasil uji analisis signifikasi pH, di mana eh, yang signifikan itu hanyalah dosis pupuk. Jadi dosis pupuk hanya memiliki pengaruh terhadap pH. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu bahan organik, di mana untuk bahan organik sendiri ini untuk dosis pupuk, velator, dan keduanya ini memiliki pengaruh terhadap bahan organik. Namun untuk elangan tidak ada pengaruhnya karena tidak signifikan. Lalu untuk variabel yang selanjutnya yaitu ada KTK, di mana untuk KTK sendiri untuk dosis pupuk dan velator ini juga memiliki pengaruh terhadap KTK karena nilai signifikasinya di bawah 0,05. Untuk variabel selanjutnya yaitu ada tinggi tanaman, di mana untuk dosis pupuk saja yang memiliki pengaruh terhadap tanaman. Dan untuk korelasinya seperti ini, di mana yang memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu adalah BO dengan KTK juga KTK, ya BO dengan KTK,
mana ini tidak ada minnya dan ada simbol bintang 2 sehingga pengaruhnya positif dan signifikan. Mungkin itu dari kedua soal yang sudah saya kerjakan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi RStudio dengan soal yang sama. Yang pertama, kita import data terlebih dahulu, import dataset. Bisa kita masukkan Excel-nya terlebih dahulu. Ini. Nah, ini untuk soal yang pertama, kita ketik RALF. Kalau ini juga RALF, lalu kita import. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita import lagi untuk yang RAKF. Caranya sama, klik browse, lalu masukkan data Excel yang sudah disiapkan. Ini lalu, lalu ini klik RAKF. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk namanya juga jangan lupa diubah RAKF. Lalu kita import seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke untuk scriptnya. Yang pertama, kita klikkan hashtag RALF. Yang kedua, hashtag lihat data. Belum mulai maaf, sebelum itu kita klik terlebih dahulu untuk agricole dan untuk bio research ini. Nah, jika sudah, baru kita mulai. str str RALF. Lalu kita run seperti ini. Lalu RAL RALF lalu dolar. Nah, kita klikkan dosis pupuk CA3 terlebih dahulu. Lalu panah strip S titik faktor. Nah, jika ada langsung kita klikkan. Lalu ketik kembali RALF dolar untuk dosis pupuk CA3. Jika sudah, kita klik run. Nah, lalu selanjutnya RALF untuk dosis pupuk fosfat. Dolar, kita sudah pilih dosis pupuk fosfat. Lalu sama seperti atasnya, panah, panah S faktor, kita klik, lalu masukkan lagi RALF dolar, dosis pupuk fosfat, seperti ini. Lalu kita run. Selanjutnya ketikan str RALF kembali.
Setelah itu klik summary dan klikkan RALF seperti ini. Keren. Nah, maka muncul hasil seperti di bawah ini. Lalu jika sudah, maka kita ke soal yang A, yaitu uji ANOVA dan uji lanjut. Nah, kita enter lagi, lalu ketikkan hashtag uji ANOVA dan uji lanjut. Oke, lalu enter. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan dari sini untuk scriptnya, klik help, lalu klik yang ini, FCRD 2 faktorial ini, lalu kita copy rumusnya terlebih dahulu, RLC, lalu kita select LV. Nah, lalu untuk datanya kita ganti RALF seperti ini. Lalu eh, mutlak mutlak koma 4,2 sampai 7 seperti ini. Ini dihapus spasi. Lalu RALF LF dolar dosis pupuk CaCO3. Nah, seperti ini. Oh, yang ini juga dihapus terlebih dahulu. Spasi RALF LF dolar. Lalu dosis pupuk fosfat. Lalu eh, koma 1. Lalu kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, ini bisa langsung kita lihat bahwa yang pertama itu untuk uji ANOVA dan uji lanjutnya di bagian sini. Nah, jadi untuk faktor A ini sebagai pupuk CaCO3, lalu faktor B sebagai pupuk fosfat. Nah, ini menandakan adanya bintang 3 yang menunjukkan ini adanya signifikasi yang kuat karena hasilnya di bawah 0,01 sehingga faktor A sebagai pupuk CaCO3 dan faktor B sebagai pupuk fosfat ini memiliki pengaruh terhadap pH dan kedua faktor ini juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pH. Lalu untuk uji lanjutnya, yang pertama pH, nah ini pH dengan faktor K. K ini merupakan CaCO3 ya. Jadi dari ketiga perlakuan ini notasinya berbeda, maka ketiga perlakuan berbeda nyata antara pH dengan CaCO3. Lalu pH dengan ini, pH dengan pupuk fosfat ini juga untuk perlakuan P1 ini berbeda nyata dengan P2 dan P0, namun P2 dan P0 tidak berbeda nyata. Konotasinya seperti ini. Nah, kelebihan dari penggunaan RStudio ini adanya interaksi antara kedua faktor. Bisa dilihat di sini, yaitu interaksi antara pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat. Dan ada notasinya juga. Jadi, eh, setiap angka yang berbeda ini menunjukkan beda nyata. Misal contoh, untuk perlakuan K2 dan P2,
dengan perlakuan K2 dan P0 ini berbeda nyata karena konotasinya A dan B. Namun K2 P1 dan K2 P2 ini tidak berbeda nyata karena konotasinya sama yaitu A. Nah, itu untuk yang PH. Selanjutnya adalah P tersedia. Nah, ini dapat dilihat bahwa faktor A dan faktor B, juga interaksi kedua faktor, ini juga sangat signifikan. Artinya, pemberian pupuk CaO2, pupuk fosfat, dan interaksi keduanya ini memiliki pengaruh terhadap P tersedia. Nah, dapat dilihat untuk uji lanjutnya juga, untuk P tersedia dan dengan CaO3, di mana ini ketiga perlakuan berbeda nyata. Lalu untuk P tersedia dengan pupuk fosfat, ini yang berbeda nyata perlakuan P1 dengan P0, P2 dengan P0, sedangkan perlakuan P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata. Nah, ini untuk interaksi antara keduanya bisa dilihat seperti ini dan ada konotasinya juga. Lalu selanjutnya adalah N total di mana eh, masih sama yaitu faktor A, faktor B dan interaksi kedua faktor ini signifikan ditandai dengan bintang 3 dan tidak melebihi 0,01 sehingga pupuk CaO3, pupuk fosfat dan interaksi keduanya ini memiliki pengaruh terhadap eh, N total. Nah, untuk uji lanjutnya bisa dilihat masih sama, yaitu CaC3 dengan N total, ketiga pelakon memiliki berbeda nyata. Lalu untuk N total dengan pupuk fosfat, untuk perlakuan P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata, sedangkan P2 berbeda nyata dengan P0 dan P1 berbeda nyata dengan P0. Nah, ini untuk interaksi kedua faktornya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertumbuhan kacang tanah. Dapat dilihat bahwa faktor A, CO3 ini signifikan karena ada bintang 3. Namun untuk faktor B yaitu pupuk fosfat ini tidak signifikan karena melebihi 0,01. Dan interaksi keduanya juga masih tergolong signifikan. Ini dapat dilihat untuk CaCO3 dengan produksi kacang tanah di mana untuk K2 ini berbeda nyata dengan K1 dan K0, sedangkan K1 tidak berbeda nyata dengan K0. Lalu untuk produksi kacang tanah dengan P, perlakuan P, yaitu fosfat, di mana ketiganya ini tidak berbeda nyata, sehingga satu konotasi yaitu A. Lalu ini untuk interaksi antara keduanya, ada konotasinya seperti ini. Lalu jika sudah, itu untuk yang A, yaitu uji ANOVA dan uji lanjut. Maka kita masuk ke step uji korelasi. Ini untuk pertanyaan yang B. Bentar. Lalu kita masukkan rumus untuk analisis dot RALF lalu panah lalu kita ketikkan correlation ini seperti ini kita klik lalu setelah itu kita klik RALF. Nah, seperti ini. Lalu mutlak mutlak 4 mutlak 4 sampai 7. Nah, seperti ini. Lalu kita koma, spasi, klikkan metode. Nah, metode seperti ini. Lalu petik 2, Pearson. Pearson. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Selanjutnya yaitu analisis RALF seperti ini. Lalu kita run. Nah, ini untuk uji korelasinya sudah muncul, di mana
Untuk korelasi antara pH dengan P tersedia ini eh, berkorelasi positif dan signifikan nih karena eh, tidak ada tanda minusnya. Lalu untuk P tersedia dengan N total juga berkorelasi positif signifikan. Lalu pH dengan produksi kacang tanah juga positif signifikan. Lalu untuk P tersedia dengan pH juga korelasi signifikan. Lalu untuk P tersedia N total juga signifikan. P tersedia dengan produksi kacang tanah juga eh, signifikan positif. Lalu sampai ke produksi kacang tanah dengan pH ini berkorelasi positif juga, dengan P tersedia juga berkorelasi positif, N total juga berkorelasi positif dan signifikan. Itu untuk uji korelasinya. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk poin yang C, bahwa kita ke atas lagi, untuk percobaan ini menggunakan RStudio dapat diketahui bahwa eh, dosis pupuk CO3 dan dosis pupuk fosfat serta interaksi keduanya ini memiliki pengaruh terhadap pH. Lalu dosis eh, pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat dan interaksi keduanya juga memiliki pengaruh terhadap P tersedia. Selanjutnya, dosis pupuk CaCO3, pupuk fosfat dan interaksi keduanya juga memiliki pengaruh terhadap N total, hasil N total. Lalu, dan yang terakhir, eh, eh, dosis pupuk CaCO3 ini memiliki pengaruh, ada pengaruhnya dengan produksi kacang tanah. Namun, eh, dosis pupuk fosfat ini tidak ada pengaruh atau tidak memiliki pengaruh terhadap produksi kacang tanah. Namun, interaksi kedua dosis pupuk ini memiliki pengaruh terhadap produksi kacang tanah. Dan demikian untuk soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua menggunakan aplikasi RStudio. Juga langkahnya sama, kita mulai script yang baru. Pertama, kita klikkan hashtag hashtag RAKF. Jadi untuk soal yang kedua menggunakan RAKF, melihat data. Selanjutnya langsung mulai ke scriptnya, klikkan str, RAKF. Ini lalu run. Nah, muncul seperti ini di bawahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu diketikkan RAKF dolar dosis pupuk. Yang pertama kita masukkan dosis pupuk, lalu panah strip, maaf, panah strip, klik S dot factor. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan RAKF lagi, dolar dosis pupuk seperti ini. Lalu kita run. Lalu selanjutnya sama RAKF, namun yang kedua menggunakan relator. Lalu strip panah strip S strip vector RAKF ini lalu gelar relator. Ini jika sudah
run. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi str rakf. Ini kita run. Nah, lalu kita masukkan summary. Summary rakf. Ini lalu kita run. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut untuk yang A, yaitu untuk uji ANOVA dan uji lanjut. Kita enter lagi, stack, uji ANOVA, dan uji lanjut. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan bantuan rumus. Kita klik help. Nah, namun karena ini RAKF, kita menggunakan yang FRBD 2 faktorial ini. Lalu kita kopas rumusnya, kita masukkan dalam sini. Lalu pertama untuk datanya kita ganti menjadi RAKF. AKF, lalu mutlak, 4,4,4,27. Berarti ini ada 4 perlakuan. 4 variabel berarti. Lalu kita hapus dulu yang ini juga. Setelah koma kita masukkan RAKF, KF, lalu dolar, kita masukkan ulangan. Lalu koma, memasukkan RAKF, dolar, dosis pupuk. Dan yang selanjutnya itu RAKF, dolar, relator. Jadi ketiganya dimasukkan, ulangannya juga dimasukkan. Ini dihapus lebih dahulu. Setelah koma kita klikkan 1. Kita run. Nah, selanjutnya kita jadi ini untuk uji ANOVA dan uji lanjutnya. Kita scroll ke atas dulu. Nah, ini yang pertama yaitu ada pH. pH dengan faktor A yaitu dosis pupuk, sedangkan faktor B yaitu heltor. Lalu interaksi keduanya, nah, ini karena melebihi 0,05 maka menunjukkan tidak signifikan terhadap pH. Lalu masuk ke uji lanjutnya, pH dengan P0 yaitu dosis pupuk. Nah, P0 ini berbeda nyata dengan P2. Oh maaf, tidak berbeda nyata dengan P2, namun P0 berbeda nyata dengan P1, dan P2 tidak berbeda nyata dengan P1. Ini ada konotasinya seperti ini. Lalu untuk relator dengan pH, ini ketiga pelakuannya tidak berbeda nyata.
Kalau ada interaksi keduanya, direalisasikan seperti ini, yaitu pH dan interaksi antara dosis pupuk dan faktor. Nah, selanjutnya itu bahan organik, di mana untuk faktor A ini bintangnya 1, maka cukup signifikan. Jadi ada pengaruh sedikit dengan bahan organik. Lalu faktor yang B yaitu chelator juga sama, bintang 1, dan interaksi keduanya ini berpengaruh memiliki signifikasi yang sangat kuat. Jadi ada pengaruh terhadap bahan organik. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk bahan organik terhadap P, yaitu dosis pupuk, sama seperti sebelumnya, di mana perlakuan P1 tidak berbeda nyata dengan P2, namun berbeda nyata dengan P0, dan perlakuan P2 ini tidak berbeda nyata dengan P0. Lalu untuk perlakuan chelatnya, dengan bahan organik, untuk K2 dan K1 ini tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan K0. Lalu ada interaksi keduanya dengan notasi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu untuk variabel KTK, di mana untuk faktor A yaitu dosis pupuk ini memiliki pengaruh atau terhadap KTK karena disebutkan dengan bintang 3 nah, di bawah 0,01. Lalu untuk faktor B-nya bintang 2 dan interaksi keduanya bintang 1. Lalu masuk ke uji lanjutnya untuk KTK dengan dosis pupuk, ini perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan perlakuan 0. Lalu K1 dan K2 ini tidak berbeda nyata juga, namun berbeda nyata dengan K0. Lalu ada interaksi keduanya. Lalu untuk terakhir yaitu tinggi tanaman, di mana untuk faktor A ini eh, ada pengaruh karena signifikan ditandai dengan bintang 2, sedangkan untuk faktor B dan interaksi keduanya ini tidak ada pengaruhnya karena lebih 0,05 atau tidak begitu signifikan. Lalu lanjut untuk ini perlakuan dosis pupuk dengan tinggi tanaman di mana P1 dan P2 tidak berbeda nyata, namun P2 dengan P0 ini tidak berbeda nyata. Lalu untuk perlakuan kelatornya K2 ini tidak berbeda nyata dengan K0, namun berbeda nyata dengan K1. Namun K0 ini juga tidak berbeda nyata dengan K1. Nah, selanjutnya ada interaksi antara keduanya. Itu untuk uji ANOVA dan uji lanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke korelasi. Kita enter lagi, kita hashtag korelasi. Ini lalu kita enter, lalu kita ketikkan analisis .rakf lalu panah, klik correlation, lalu klikkan KF, KF seperti ini, lalu mutlak 4,27. Jadi ada 4 variabel, lalu kita klik koma, spasi, ketikan metode seperti ini, lalu titik dua, klikkan Pearson seperti ini. Kita run. Selanjutnya kita klikkan analisis RAKF, ini sudah ada. Nah, lalu kita run. Nah, ini lalu muncul untuk korelasinya. Seperti ini ya, yang ini. Jadi, untuk variabel pH ini berkorelasi dengan bahan organik dan juga KTK. Berkorelasi positif dan signifikan. Namun, berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Lalu untuk bahan organik ini berkorelasi positif dengan pH
dan KTK, namun berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman. Lalu untuk KTK sendiri ini berkorelasi positif dengan pH, bahan organik, dan tinggi tanaman. Untuk tingkat tanaman ini eh, berkorelasi negatif dengan pH dan bahan organik, dan tinggi tanaman ini juga berkorelasi positif dengan KTK. Itu untuk yang B yaitu G korelasinya. Untuk yang soal yang C yaitu kesimpulan, maka kita scroll lagi ke atas. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa bahwa ini untuk faktor A yaitu dosis pupuk dan kalkulator dan interaksi keduanya ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pH. Lalu variabel selanjutnya yaitu bahan organik, di mana faktor A dan faktor B ini ditandai dengan bintang satu, yaitu masih ada pengaruh dan cukup signifikan terhadap bahan organik. Namun interaksi antara dosis pupuk dan kalkulator ini pengaruhnya sangat kuat terhadap bahan organik. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu variabel KTK, di mana untuk faktor A yaitu dosis pupuk ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap KTK. Lalu untuk faktor faktor B yaitu kalkulatornya juga memiliki pengaruh terhadap KTK namun tidak begitu kuat. Dan untuk interaksi keduanya ini ditandai dengan bintang satu namun ada pengaruh sedikit terhadap KTK. Lalu selanjutnya yaitu untuk tinggi tanaman variabel yang terakhir yaitu di mana faktor A sebagai dosis pupuk ini ada pengaruh terhadap tinggi tanaman, namun faktor B dan interaksi faktor A dan faktor B ini tidak begitu berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Baik, demikian eh, soal yang sudah saya kerjakan pada praktikum rancak kali ini menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.